Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iga Mayeda. Di sini saya akan menjelaskan atau meringkas materi yang berjudul Ruang Lingkup Perkebunan dan Agribisnis Kelapa Sawit. Di slide pertama ada perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Kemudian ada menurut Peraturan Menteri Pertanian mengatakan bahwasannya perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Kemudian ada dasar hukum perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Kemudian ada ayat kedua berbunyi, setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Dan ada ayat ketiga berbunyi, ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian ada fungsi perkebunan. Yang pertama ada ekonomi. Di sini artinya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Dan yang kedua ada ekologi. Artinya peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang ketiga ada sosial budaya. Artinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ada memasarkan hasil perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan. Yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Dan yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Dan yang terakhir, yang keempat, dilarang menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian ada jenis usaha perkebunan. Ada 3 jenis usaha perkebunan pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan. Merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan budidaya ternak. Kemudian yang kedua ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunannya. Dan yang ketiga, usaha jasa perkebunan. Merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Kemudian ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Manajer tingkat atas juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Dan yang kedua ada middle management. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerjanya seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengumpulan, dan pengelolaan sumber daya untuk setiap departemen atau departemen lainnya. Dan yang ketiga ada lower management. Tingkat manajemen ini juga dikenal sebagai manajer
Lini pertama meliputi manajer dengan posisi seperti supervisorship, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Kemudian ada konsep perkembangan perkebunan. Pertama ada aspek lahan, aspek modal insani, aspek bahan tanaman, aspek perizinan, aspek keuangan, dan yang terakhir ada aspek keamanan. Kemudian ada juga subsistem kelapa sawit. Subsistem kelapa sawit ini terdiri dari subsistem industri hulu, subsistem perkebunan kelapa sawit, subsistem industri hilir, subsistem jasa penunjang, dan yang terakhir subsistem pemasaran. Untuk perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi Indonesia, di mana Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar hingga mencapai 7.944.520 hektar, disusul oleh Pulau Kalimantan dengan luasan sebesar 5.820.406 hektar. Sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.